Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kembali melempar sinyal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diusung pada Pilkada 2024. Erlangga tak menjawab ketika ditanya alasan Golkar akhirnya mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Soal Pilkada DKI, Pak. Kenapa? Pilkada DKI on the way kan? Pak, pertimbangan Golkar melepas jabat kemana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Pilpres kapan ketemu lagi, Pak? Kenapa? Pak, yang dimaksud Kim Plus itu apa aja Pak? Apanya? Kim Plus itu maksudnya? Kim plus partai lain. Pak, kan selama Partai ini lainnya siapa aja, Pak? Nanti ya, to be announced. Pak, kan selama ini Pak Yusuf Hamka yang digadang-gadang Golkar maju di DKI. Kemudian belakangan Pak Deddy Mulyadi akan maju di Jabar dan akhirnya Pak RK katanya diisukan bakal ke Jakarta. Lantas Yusuf Hamka bakal di mana? Ya nanti kita lihat ya. Terima kasih. Kapan pertemuannya Kim Plus, Pak? Wah, itu Kapan masih Pak diumumkannya, Pak? sebelum tanggal 27. Terima kasih. Partai Gerindra membantah jika wacana pembentukan koalisi Indonesia Maju atau disebut Kim Plus dimaksudkan untuk menjegal Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta. Kim Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Jadi tidak hanya sebatas pilkada. Jadi membantah Ya. isu adanya penjagalan terhadap Mas Ya, Anies begitu ya? sekarang ini alam demokrasi. Ya kan, kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga nggak bisa melarang. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai adanya wacana koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies mengaku menjalin komunikasi dengan partai politik lain. Bapak melihat kebijakan ini, gagasan ini gimana Pak, yang Kim Plus? Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta. Cek aja sama DPW semua partai, apa aspirasinya. Ada komunikasi, Mencerminkan aspirasi mereka. ada komunikasi nggak Pak dari Gerindra gitu yang ingin mencalonkan Bapak sebagai calon dari Kim Plus ini? Saya kan selalu bilang, saya ini berkomunikasi dengan semua. Dan ketika sudah tepat waktunya, baru disampaikan. Dulu waktu saya bertugas di Jakarta juga gitu, ini teman-teman yang nemenin pasti hafal. Saya pasti bercerita sesudah programnya siap jalan. Jadi sekarang juga gitu, walaupun terjadi komunikasi dengan semua, termasuk dengan Gerindra. teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol kalau sudah tepat. Ya, Anies. Dinamika politik menuju Pilgub Jakarta 2024 menyedot perhatian publik. Segala kemungkinan masih bisa terjadi jelang pendaftaran pasangan calon ke KPU Jakarta pada akhir bulan Agustus ini. Anies terlalu kuat di DKJ ya, sehingga lawan-lawannya itu ya belum muncul. Sehingga kesulitan bagi Kim untuk mendukung figur tertentu yang kuat. Karena elektabilitas Anies selalu di atas, selalu unggul. Ada Ahok ya di bawah itu kan jauh. Lalu ada Ridwan Kamil juga sangat jauh juga perbedaannya dengan Anies Baswedan. Maka yang memungkinkan untuk agar Anies tidak berlayar, agar Anies tidak dapat tiket, agar Anies tidak dapat perahu, agar Anies tidak melaju jadi pilgub DKJ tahun 2024 ini ya dengan cara membangun ide wacana ya Kim Plus. Karena kalau Kim Plus ini terlaksana ya, maka ya semua partai akan diborong masuk koalisi Indonesia Maju Plus. Lalu, siapa sajakah yang bakal berlaga di pemilihan gubernur Jakarta? Kita nantikan saja. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. PDIP menyebut tidak akan membiarkan kota kosong terjadi pada sejumlah pilkada yang akan digelar pada November mendatang, yang salah satunya adalah DKI Jakarta. Lalu apakah dengan niat ini PDIP akan lebih realistis berkoalisi dengan partai politik lain dalam mengusung calon utamanya pada Pilkada Jakarta? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami Ketua DPP PDIP yang juga Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDIP Andreas Pariera, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, ada Prof. Burhan, ada Bang Andreas, apa kabar? Selamat malam. Malam Mas Burhan. Baik, langsung saja kalau begitu saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Jadi artinya kalau tidak ada kota kosong, terutama di Jakarta, bagaimana langkah yang akan dilakukan PDIP dengan 15 kursi dan sampai hari ini juga belum mengumumkan siapa yang akan diusung begitu Bang Andreas?
Ya, PDI Perjuangan sudah dan sedang melakukan proses yang namanya proses penjaringan dan sekarang juga sedang melakukan proses penyaringan gitu, dan kemudian juga mendengar, melihat perkembangan dinamika yang ada di publik, termasuk berbagai informasi yang sekarang ada, termasuk ada berita-berita soal kotak kosong dan yang lain-lain gitu. Artinya apa? Ya proses ini sedang berjalan di partai, kita sedang melakukan proses penyaringan dengan memperhatikan dinamika tersebut gitu. Bahwa akan ada kotak kosong, saya kira ya secara dari sudut pandang demokrasi saya kira tidak terlalu menarik kalau kita membiarkan kotak kosong ini terjadi, karena itu sama aja dengan kita mengangkangi hak rakyat untuk mempunyai pilihan gitu di dalam di masyarakat Jakarta yang sangat terbuka, kritis, untuk mempunyai pilihan-pilihan. Sehingga ya coba kita upayakan supaya tetap ada calon di situ. Oke, ini saya juga mengutip apa yang dikatakan Sekjen Anda, Mas Hasto Kristianto, begitu dalam keterangan tertulis mengatakan PD Perjuangan terus akan membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kota kosong. Nah, bagaimana dengan DKI Jakarta yang kursinya hanya 15, masih butuh lagi kurang lebih 7 begitu Bang Andreas, artinya akan lebih realistiskah bagi PDIP untuk Jakarta? Saya kira semua partai juga harus melakukan itu gitu, karena tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri gitu. Karena itu harus ada komunikasi, ada kerjasama antar partai untuk mengusung calonnya gitu. Itu fakta politik, realita politik yang ada di Jakarta. Kalau tidak, PKS pemenang pemenang pileg di DKI pun tidak bisa mengusung sendiri gitu. Begitupun partai-partai yang lain termasuk PDI Perjuangan. Oke, Bang Andreas, kalau kemudian Bang Dasko dari Gerindra mengatakan Kim Plus tuh bisa saja nanti ada PKS di sana, ada Nasdem di sana, ada PKB di sana. Nah, nanti PDIP akan dengan siapa begitu kalau kemudian mayoritas akan dengan Kim Plus begitu Bang Andreas? Saya tadi melihat wawancara dengan Caimin, Pilpres kan sudah selesai gitu. Tidak ada lagi kimchi, tidak ada lagi Kim Yong San atau Kim Mandi. Kim itu ada cuma di Korea Selatan, di Korea sana. Jadi artinya PKB juga menjadi salah satu calon mitra yang masih berpotensi begitu ya, Bang Andreas? Ya, semua partai yang mempunyai cara pandang yang sama, kita melakukan komunikasi untuk itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Burhan terlebih dahulu kalau begitu. Saya minta analisa Anda, Prof. Jadi artinya dengan niat melawan atau tidak ada kota kosong, bagi PDIP seberapa realistis itu bisa diwujudkan di Jakarta, Prof? Saya ingin menjawab pertanyaan ini secara normatif dulu. Dalam demokrasi, manusia itu melawan manusia dalam kompetisi elektoral. Bukan manusia melawan kota kosong, bukan manusia melawan kotak seng. Jadi harus manusia melawan manusia untuk mendapatkan dukungan publik. Makanya kalau kita lihat tren selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2015, era penyiapan pilkada serentak dimulai, itu tren calon tunggal itu makin meningkat. Nah, salah satu sebabnya adalah faktor institusi, yaitu meningkatnya aturan terkait dengan threshold untuk bisa mencalonkan calon kepala daerah dari 15 menjadi 20%. Saat yang sama, jalur perseorangan makin sulit. Ya, ini jadi ada kontribusi juga dari DPR dan pemerintah sehingga terjadi fenomena kota kosong. Dan saat yang sama pula tidak ada batas maksimum bagi seorang calon untuk mendapatkan dukungan partai. Jadi akhirnya terjadi pemborongan partai. Dan studi menunjukkan yang diuntungkan adalah calon yang punya afiliasi dinasti. Jadi itu menurut saya normatif demokrasi yang seharusnya diikuti oleh siapapun, termasuk dalam konteks Jakarta. Jadi sebaiknya melihat dari kenyataan bahwa tidak ada calon yang dominan, Anies memang berada di peringkat pertama, tetapi nama lain seperti Ahok atau Ridwan Kamil juga punya dukungan cukup lumayan kuat di basis akar rumput. Seharusnya calon-calon semacam ini diberi hak untuk maju. Jadi sungguh ironi kalau misalnya Anies yang kebetulan menempati peringkat pertama tetapi tidak mendapatkan kendaraan politik. Oke. Itu justru akan menimbulkan masalah serius. Baik.
Dan itu akan jadi pertanyaan buat partai politik, mengapa tidak mendukung calon yang punya potensi menang? Prof, Begitu, kalau Bram. kemudian dengan wacana Kim Plus yang rasanya wacananya adalah memborong semuanya menjadi satu, seberapa kemudian realistis bagi PDIP yang hari ini kursinya 15, tapi ada calon potensial di sana pada survei Anda peringkat kedua begitu Pak Ahok, itu seberapa bisa berdiri menjadi poros sendiri begitu, Prof Burhan? Memang tantangan buat PD Perjuangan, selain juga buat PKS sebagai partai pemenang pemilu 2024 di Jakarta adalah tidak ada satupun partai yang bisa mendorong calon yang mereka elus-elus tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan memang buat Pak Ahok, potensi menangnya relatif lebih kecil dibanding Anies, bahkan dibanding Ridwan Kamil. Meskipun Pak Ahok masih punya basis loyalis di Jakarta. Tetapi lagi-lagi, kalau pengen melawan kota kosong di Jakarta dengan asumsi Kim berhasil memobilisasi dukungan partai pendukung pemerintah plus beberapa partai yang sebelumnya mendukung capres yang lain, maka PD Perjuangan ya suka tidak suka, mau tidak mau harus bernegosiasi dengan kenyataan. Karena PD Perjuangan tidak bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain, dan kalau mengusung Ahok juga tidak mudah untuk mendapatkan dukungan partai lain agar bersama PD Perjuangan mengusung Ahok, mungkin solusi yang bisa dicari oleh PD Perjuangan adalah ya Anies sebagai calon gubernur. Baik. Tetapi wakilnya dari PD Perjuangan misalnya. Tetapi itu pun tidak menjamin kalau misalnya PKS pindah haluan kan. Jadi kalau misalnya PKS tiba-tiba pindah ke Kim Plus, berarti tinggal 2 partai yang tersisa yang bisa diajak kerjasama dengan PD Perjuangan, Nasdem dan PKB. Ya minimal 1 partai dari PD Perjuangan untuk bisa berlayar melawan calon yang diusung oleh Kim Plus. Oke, Prof. Kalau dari PKB dan PKS mana yang lebih mungkin begitu membersamai PDIP nanti? Saya melihat PKB masih ada kemungkinan. Kalau Nasdem meskipun sudah pernah mendeklar Anies sebagai calon gubernur di Jakarta, tetapi ada masalah chemistry secara personal antara Ibu Mega dengan Surya Paloh yang mungkin agak mengganggu proses untuk mencari koalisi di Jakarta. Kalau PKB itu mungkin lebih mudah karena satu PKB Caimin dengan Ibu Mega tidak ada persoalan pribadi. Saat yang sama PKB pasti punya hutang budi yang besar secara elektoral kepada Anies. Karena suara PKB naik justru di kantong-kantong Anies. Sementara PKB gagal memberi sumbangan signifikan buat Anies. Baik. Itu yang menjelaskan mengapa Anies tidak meningkat di basis-basis suara PKB. Baik. Jadi PKB misalnya lebih potensial untuk diajak kerjasama dengan PD Perjuangan. Selain platformnya relatif mirip tuh antara PKB dengan PD Perjuangan. Oke, baik. Saya konfirmasi ke Bang Andreas kalau begitu. Jadi artinya dengan kondisi itu mana yang lebih mungkin untuk disambut begitu oleh PDIP, Bang Andreas? Kita lagi membuka ruang, misalnya dengan Pak Anies sendiri, artinya ada usulan-usulan dari teman-teman di DKJ, dari DPD, itu juga mengusulkan nama Pak Anies di dalam proses penjaringan kemarin gitu. Sehingga ya nanti kita akan bicara dengan partai-partai yang memungkinkan kita untuk melakukan kerjasama gitu. Dan proses ini masih berjalan gitu. Artinya bulan ini bulan Agustus tanggal 6 ya, kita masih punya waktu sampai dengan masih ada 2 minggu lagi gitu. Sampai dengan 28 Agustus nanti. Bang Andreas, berarti artinya ketika komunikasi masih cukup mungkin dengan PKS paling tidak masih mungkin mengusung Anies, artinya tidak harus kader sendiri begitu ya pada Pilkada Jakarta kali ini untuk PDIP? Semua ruang pembicaraan masih terbuka untuk didiskusikan gitu. Tidak ada istilahnya politisi itu harus melihat ruang-ruang kemungkinan, seni mencari kemungkinan untuk ada keputusan yang bisa diambil gitu. Oke, tapi kalau misalkan kami publik tentu menggunakan logika awam begitu ya, dengan jumlah kursi yang PDP 15, PKS 18, artinya kan lebih besar PKS begitu yang hari ini sudah deklarasi Sohibul Iman, itu bisa diterima tidak oleh PDIP ketika akan bersama nanti? Ya justru itu gitu kan,
kalau kita semua patok dengan harga mati masing-masing, ya pasti tidak akan ada tidak bisa akan ada pembicaraan. Gitu. Oleh karena itu ya kita mencari kemungkinan opsi-opsi yang ada gitu. Ya itulah seni dalam berpolitik, kita bernegosiasi, melihat kemungkinan yang ada untuk kemudian kita membuat keputusan. Oke, saya sebetulnya masih ingin memperdalam lagi bagaimana kemungkinan itu bisa terjadi atau paling tidak di mana titik temunya begitu bagi PDIP, Bang Andreas, tapi jangan langsung jawab karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kami masih dengan dua orang narasumber, ada Bang Andreas Pereira dari PDIP dan juga Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Saya ke Bang Andreas kembali, jadi titik temunya kira-kira akan di mana Bang Andreas? Artinya kalau dua pilihan, yang satu adalah melawan kota kosong tadi, itu apakah menjadi prioritas? Atau yang kemudian yang penting kader PDIP yang maju sebagai cagup atau cawagup begitu Bang? Ya, yang paling ideal itu adalah maju dengan kader partai. Gitu. Saya kira semua partai punya keinginan yang sama. Tapi kemudian kita juga harus melihat realitas seperti yang tadi Prof. Burhan sampaikan tadi gitu. Nah disitulah pertimbangan-pertimbangan itu harus dilakukan gitu. Soal titik temu ya, kalau titik temu sudah ada itu akan ada keputusan. Jadi artinya bagi PDIP akan lebih legowo, yang penting tidak kota kosong ya, ada lawan begitu ya, Bang Andreas? Saya nggak tahu apa artinya maksudnya legowo itu, tapi ya kita harus melihat kemungkinan dan realistis dengan situasi yang ada. Kemudian ya baru kita membuat keputusan. Gitu. Dalam arti bahwa upaya untuk memperoleh yang terbaik itu pasti gitu. Tapi kita juga melihat bahwa bagaimana ya peta yang ada, dinamika politik yang ada untuk sampai kepada suatu keputusan bahwa memproyeksikan dan kemudian mengira-gira ya itu wilayahnya Mas Burhan untuk menyampaikan itu. Oke, berarti saya perjelas, legowo itu ketika misalkan cagup dan cawagupnya bukan dari PDIP. Padahal kan ini ada kader potensial Pak Ahok begitu, elektabilitasnya nomor 2 begitu Bang. Ya kita lihatlah nanti di dalam perjalanan nanti. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Prof. Burhan. Saya kembali minta analisanya Prof. Jadi titik legonya akan seperti apa kira-kira Prof? Dengan kader potensialnya yang di urutan kedua survei itu tadi. Sebenarnya PDI Perjuangan punya nilai tawar yang tinggi ya. Yang pertama dari sisi partai, PDI Perjuangan meraih kursi terbesar kedua di Jakarta, 15 kursi. Sementara PKS sebagai pemenang cuma 18 kursi. Bedanya tidak terlalu jauh. Yang kedua, PDI Perjuangan punya basis yang cukup kuat di dua wilayah kunci, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tempat di mana Anies Baswedan kalah dalam Pilpres kemarin. Jadi Anies ini tidak dominan di Jakarta. Dan kalau misalnya Anies mempertimbangkan wakil dari PKS, itu terjadi overlap basis antara pendukung Anies dengan pendukung PKS. Tidak memberi nilai elektoral, edit value-nya kurang. Yang ketiga, ya ada kader dari PDI Perjuangan yang secara elektoral cukup lumayan, meskipun untuk menang memang tidak mudah. Nah, tiga alasan itu saya kira bisa jadi alat buat PDI Perjuangan untuk membangun komunikasi ya dengan partai lain dalam rangka mencari titik temu. Ini kan 2 minggu ini injury time ini istilahnya ya dalam sepak bola. Jadi apapun bisa terjadi, tetapi yang harus dinomorsatukan menurut saya adalah menjaga demokrasi agar demokrasi ini tidak dibacak untuk kepentingan elit tertentu. Dan PDI Perjuangan punya tugas khusus tuh karena ada kata demokrasi dalam nama partainya. Oke, benar. Jadi kalau misalnya atas nama demokrasi PDI Perjuangan tidak mendapatkan bagian terkait dengan konsesi-konsesi entah sebagai cagup atau cawagup, menurut saya itu bagian dari kewajiban moral PDI Perjuangan supaya kompetisi di tingkat demokrasi lokal tidak tercoreng. Baik. Nah ini ya, Prof. ini penting, makanya menurut saya perlu dicari titik temu yang sifatnya win-win,
tetapi PDI Perjuangan juga tidak dirugikan sebagai entitas politik yang tentu saja juga pengen mendapatkan semacam kesempatan untuk berlaga. Oke, Prof, kalau itu kemudian menurut Anda menjadi poin positif begitu ya, bisa melengkapi sosok Anies Baswedan secara elektoral begitu, seberapa itu juga tidak akan bergesekan dengan PKS yang sudah mengumumkan calonnya begitu, Prof. Burhan? Nah, memang untuk kasus PKS ini unik ya, sudah pasang harga tetapi PKS sendiri tidak cukup untuk bisa mencalonkan Sohibul Iman dan Anies Baswedan, kan begitu. Jadi sepertinya PKS memasang Anies Sohibul Iman itu juga sebagai pertanda PKS membuka opsi untuk keluar, kan, tidak mendukung Anies kalau misalnya Sohibul Iman tidak diusung sebagai wakilnya Anies. Jadi lagi-lagi ini tricky dalam pengertian kalau misalnya wakilnya bukan dari PKS, apakah kemudian PKS pindah haluan mendukung Ridwan Kamil dengan asumsi Ridwan Kamil menawari posisi cawagup kepada PKS, dan kemungkinan itu ada. Makanya tadi menurut saya perlu dibuka opsi buat PDI Perjuangan untuk mencari ya teman koalisi selain PKS yang memungkinkan wakilnya itu mungkin sosok yang bisa diterima oleh PDI Perjuangan atau teman koalisi barunya itu di Jakarta. Dan menurut saya dari 3 partai pendukung Anies yang lebih terbuka adalah PKB. Oke, berarti dalam rangka memperkuat potensi koalisi dengan PDI Perjuangan. dengan posisi kader PDIP-nya sebagai calon gubernur begitu, Prof, untuk skema PDIP-PKB? Kan bisa dicari tokoh yang bukan berasal dari PDI Perjuangan, tetapi disepakati oleh PDI Perjuangan maupun PKB, kan bisa. Ya, nama-nama yang dianggap bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, untuk kasus PKS kan agak repot memang. PKB sendiri juga tidak setuju, kan. Sohibul Iman dipasang sebagai wakilnya Anies. Jadi mungkin titik temunya adalah bukan kader dari partai masing-masing yang akan mencalonkan Anies terkait siapa pendamping Anies, tetapi wakilnya itu sudah diterima oleh kedua belah pihak, dan itu akan membantu proses untuk mencari konsensus dalam rangka mencari alternatif agar Jakarta tidak disodori kota kosong. Oke, baik. Saya ke Bang Andreas kalau begitu. Jadi dengan skema itu seberapa mungkin kemudian, Bang? Artinya ya dengan PKS tadi, dengan kursi yang sama-sama banyak, nomor 1 dan nomor 2, atau jangan-jangan dengan PKB nantinya akan mencoba dengan skema baru begitu, Bang Andreas? Apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan nanti gitu. Dan saya kira sangat masuk akal gitu untuk menjadi topik pembicaraan, topik didiskusikan. Tapi tentu kita tidak bisa menyampaikan ini semuanya sekarang gitu. Tapi poin-poin yang disampaikan oleh Mas Burhan itu adalah poin yang rasional dan masuk akal secara politik ya. Berarti kalau kemudian nanti bisa membersamai Anies, tapi wakilnya poin plusnya adalah bagi Anda punya bisa melengkapi begitu secara elektoral, akankah itu kemudian juga akan disampaikan pada PKS, Bang Andreas? Kita lihatlah nanti semuanya, kemungkinan-kemungkinan itu terbuka untuk dibicarakan, dan kalau disepakati ya kemudian kita ambil keputusan. Oke, jadi artinya semua masih cair begitu ya. Yang penting adalah bagi PDIP tidak ada kota kosong begitu ya, Bang? Tidak ada kota kosong, yang ya posisi kita memperjuangkan demokrasi. Kemudian juga bagaimana mencapai kemenangan dengan kemungkinan kader. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan partai yang mempunyai cara pandang yang sama di dalam membangun Jakarta ini. Saya kira itu yang harus dibicarakan di depan. Oke, tapi yang juga menarik adalah karena pilkadanya serentak begitu, banyak yang bilang, Bang Eriko salah satu yang pernah bilang di kami adalah ya kebersamaan PDIP PKB di Jawa Timur juga akan dicoba di Jakarta. Itu bagaimana potensinya, Bang Andreas? Saya harus katakan dinamika dan realita politik di tiap daerah itu beda-beda. Tapi kan yang namanya coba tidak ada salahnya. Gitu. Artinya mungkinkah ada sistem ya substitusi begitu ketika
mendukung calon PKB di Jawa Timur, di Jakarta akan mendukung calon PDIP misalkan dengan bersama-sama begitu? Bisa jadi, bisa jadi. Di beberapa daerah kita melakukan seperti itu, apalagi di kabupaten gitu. Kita membicarakan itu. Itulah ruang negosiasi, ruang untuk dia berdiskusi, mencari solusi. Tapi harus saya katakan juga memang tiap daerah itu beda-beda dinamikanya dan kepentingannya gitu di tiap masing-masing daerah. Nah, tetapi mencari titik temu untuk kemudian ya bernegosiasi di situ itu juga kita lakukan gitu. Dan saya kira di dalam pilkada serentak ini ya banyak partai juga melakukan itu gitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Prof Burhan kalau begitu. Jadi artinya Prof, kondisi pilkada di daerah lain begitu, itu seberapa akan mempengaruhi konstelasi begitu nanti untuk terutama di Jakarta, Prof? Ya ini karena pemilunya serentak, kadang-kala partai membangun kesepakatan untuk melakukan dealing atau konsensus dengan membarter dukungan di tempat lain. Ya, tadi karena keserentakan itu. Dan jangan lupa partai-partai punya keterbatasan sumber daya juga untuk mengatur manajemen pilkada di 500 wilayah lebih. Jadi memang ini tidak mudah. Makanya perlu semacam evaluasi besar-besaran, terutama pasca pelantikan anggota DPR baru ya, terkait dengan desain institusi kita. Satu soal keserentakan pemilu. Nah tadi saya presentasi di sebuah workshop bersama kalangan dari kampus Universitas Leiden, itu efek negatif pemilu serentak luar biasa, termasuk peningkatan secara eksplosif politik uang. Kemudian peningkatan calon dinasti politik, penurunan kompetisi di tingkat lokal karena banyaknya kota kosong. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya harus jadi perhatian supaya kejadian yang kita alami sekarang itu tidak terulang di kemudian hari. Baik, ini artinya menjadi catatan begitu ya bagi demokrasi terutama di 2024. Kami tentu akan menunggu bagaimana dinamika 2 minggu lagi untuk Pilkada Jakarta. Terima kasih waktu para narasumber, ada Bang Andreas Parera, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Prof Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam semuanya. Selamat malam, Mas Burhan.